Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam semuanya. Selamat malam, Bu. Selamat malam, sehat semua. Sehat, Bu. Alhamdulillah sehat, Bu. Alhamdulillah. Ini langsung aja ya. Hari ini pembahasan terkait dengan kontribusi sosial. Dari hasil observasi, ini yang di modul Spada Dikti perlu kami jelaskan ulang. Sudah membaca semua yang di modul? Maksud saya jika sudah itu saya langsung ke pembahasan saja. Gimana? Sudah bisa dipahami yang di modul Spada Dikti? Jadi kegiatan terakhir itu yang ke-25, pertemuan ke-25 itu kontribusi sosial. Sebenarnya ini terjadwal tanggal 5 Desember. 5 Desember kemarin kita di lapangan belum bisa membuka laptop ya, karena ada beberapa yang didaringkan, yang sudah terlaksana daring, maksudnya diluringkan. Jadi untuk kontribusi sosial di sini bertujuan mahasiswa melakukan pengabdian masyarakat di lingkungan perguruan tinggi, di mana mahasiswa ditempatkan dalam program pertukaran mahasiswa merdeka. Ada beberapa jenis kegiatan dalam kontribusi sosial. Yang pertama itu melakukan proyek pemberdayaan masyarakat. Yang kedua relawan di panti sosial. Yang ketiga mengajar di sekolah, ini di sekolah dasar. Di sini kemungkinan besar ya, karena saudara semua kebanyakan bukan dari fakultas keguruan, campur, seperti halnya dengan KKN, berbagai jurusan atau prodi, sehingga di sini di buku panduan itu tertulis mengajar di sekolah dasar. Dan mengajar di sekolah dasar maupun TK PAUD seperti itu, kalau PPL biasanya memakai RPP, silabus, kalau di perguruan tinggi RPS. Karena saudara semua belum semester 7, masih semester 5, 3, sehingga apalagi bukan fakultas keguruan, sehingga kalau mengajar di sekolah dasar itu biasanya mengikuti guru pamong, misalkan diminta mengganti mengajar, atau di TK pun seperti itu, belajar sambil bermain, mengenalkan misalkan dari berbagai wilayah provinsi yang berbeda, bisa lagu daerah, makanan khas daerah, pakaian adat, itu kan ada di pelajaran IPS kalau SD. Sekarang sistemnya tematik. Kemudian di sini dapat juga menjadi relawan rumah sakit dan lain sebagainya. Itu banyak sekali ya kegiatan kontribusi sosial. Kalaupun menjadi relawan di sini tidak hanya di rumah sakit, di panti sosial pun juga bisa. Di sini juga disebutkan bahwa kontribusi sosial dapat dilakukan jika perpindahan fisik dan perkuliahan luring dilakukan secara penuh di perguruan tinggi penerima. Jadi yang sudah datang di perguruan tinggi penerima, ini ada 10 mahasiswa. Namun jika pelaksanaan program pertukaran mahasiswa merdeka dilakukan secara daring sepenuhnya, maka kegiatan kontribusi sosial dapat dilakukan secara individu ataupun berkelompok di lokasi terdekat di mana mahasiswa tinggal. Sebenarnya di sini ada beberapa mahasiswa ya. Sebentar. Saya lihat yang dari Kak Nur Yunia Ayu Pertiwi ini, beda. Borneo Tarakan, kemudian Kak Sulaiman dari Institut Teknologi Kalimantan, Kak Faris dari Universitas Islam Riau. Ini berbeda. Kebetulan 3 mahasiswa yang masih daring itu berbeda perguruan tinggi, sehingga untuk pelaksanaan kontribusi sosialnya dilakukan secara individu, membuat proposal masing-masing dari mahasiswa dengan dana kegiatan 1 juta per mahasiswa. Temanya kebermanfaatanku untuk Indonesia. Jadi nanti
manfaatnya kontribusi saudara untuk kegiatan kegiatan yang terakhir, kontribusi sosial itu untuk Indonesia apa? Maknanya luas, bisa di dekat wilayahnya masing-masing ya. Misalkan saudara ternyata tempat tinggalnya jauh dari kampus, kos, mungkin tidak harus di dekat kampus yang bersangkutan atau bisa pulang ke daerah masing-masing. Kalau bisa dilakukan di dekat kampus, kemungkinan besar misalkan tidak wirawiri pulang kampung, bisa dilakukan juga. Di sini tujuannya untuk membangun jiwa kebinekaan, toleransi dan nasionalisme melalui pelaksanaan pengabdian masyarakat dengan tema kebermanfaatanku untuk Indonesia. Narasumbernya saudara sendiri, mahasiswa Modul Nusantara. Untuk ini kegiatan, jadi ini yang sudah luring di Madiun tadi sudah melaksanakan observasi yang diwakili oleh Kak Aan, Kak Kevin, sama Kak Dia kalau tidak salah ya, yang dari kelompok 3. Pertama, mahasiswa sudah menyelesaikan seluruh kegiatan pertemuan 1 hingga pertemuan ke-24. Jadi prakegiatan yang pertama itu ini saudara semua sudah melaksanakan kegiatan dari pertemuan 1 hingga ke-24 yang terakhir 4 Desember kemarin. Kemudian yang kedua, mahasiswa mempelajari modul kontribusi sosial yang tersedia di laman Sepada Dikti. Bagi yang sudah mempelajari pastinya sudah membaca di modul ini. Ini mungkin saya mengulang ya bagi yang sudah membaca. Yang ketiga, mahasiswa membuat proposal kegiatan untuk pengabdian masyarakat dengan terlebih dahulu. Jadi nanti semuanya 4 proposal bisa disajikan, dipresentasikan masing-masing sambil kita review untuk pembahasan. Yang ketiga ini dilakukan pemetaan masalah, apa saja yang ada di lingkungan sekitar. Menentukan satu masalah utama yang akan menjadi prioritas proyek kontribusi sosial. Kemudian melakukan analisa mendalam terhadap masalah prioritas yang dipilih. Mahasiswa menentukan penyebab dan akibat dari suatu masalah dengan pertanyaan sebagai berikut. Yang pertama, menentukan penyebab dengan pertanyaan mengapa masalah tersebut muncul dan mengapa dianggap masalah. Berikutnya, apa faktor penyebab masalah tersebut muncul? Dan yang terakhir, siapa yang berperan menyebabkan masalah tersebut? Ini untuk tahap pertama, pertanyaan tahap pertama. Tahap keduanya ada beberapa pertanyaan. Yang pertama, apa akibatnya jika masalah tersebut dibiarkan? Siapa yang dirugikan dari masalah tersebut? Bagaimana masalah tersebut bisa terjadi? Dan yang terakhir, mahasiswa menentukan solusi dari masalah prioritas yang dipilih. Berikutnya, solusi tersebut yang dijadikan sebagai proyek kontribusi sosial, dibuat dalam bentuk proposal kegiatan dengan output akhir atau luaran artikel ilmiah pengabdian masyarakat. Jadi setelah melaksanakan kegiatan pengabdian masyarakat, nanti ada luaran dalam bentuk artikel ilmiah. Sebenarnya untuk artikel ilmiah itu ada batasan jumlah penulis, maksimal 4-5. Nah ini kelompok yang luring ada 10. Nanti saya lihat dulu kegiatan yang sudah dibuat seperti apa. Dari sini ada yang mau ditanyakan? Kita langsung membahas satu persatu. Ini yang daring atau luring dulu, silakan menyajikan hasil dari pembuatan proposalnya. Kemarin itu sudah beberapa saya tanyakan, tapi tadi sudah menemukan tempat sendiri karena itu mahasiswa itu memang harus mengenal daerah lingkungan sekitar perguruan tinggi penerima.
Kemarin ada beberapa tempat, tapi ini hasil dari survei mahasiswa aja yang nanti kita laksanakan. Kelompok ini yang kelompok luring, siapa yang mewakili untuk menyajikan hasil pembuatan proposal? Dan silakan disampaikan tadi hasil observasi. Hasil observasi sama Kak Mela tadi. Masih bisa diikuti ya suara saya? Masih, Bu. Iya. Ayo silakan kita bahas, direview bareng. Nanti jika ada perbaikan atau revisi besok deadline terakhir, jadi saya harus mengumpulkan biar saudara segera bisa melaksanakan dan dapat pendanaan. Nanti kalau misalkan dapat dana lagi untuk kegiatan, kita keluar lagi melaksanakan kegiatan itu. Sekarang fokus ke kontribusi sosial dulu. Tadi bannernya sudah saya ambil, saya antrikan cetak sore pukul 5:30 tadi, saya pulang keluar dari kampus. Sebelum pulang ambil banner dulu. Jadi banner sudah, nanti yang daring di sana saya beri file, bisa dicetak di daerah masing-masing ketika melaksanakan pengabdian masyarakat. Bisa dimulai? Jangan-jangan belum? Oh sudah bisa, alhamdulillah. Yuk silakan di share screen. Saya jadikan host semua, coba co-hostnya. Yang daring juga disiapkan ya, Kak Sulaiman, Kak Faris, Kak Nur Yuniati Ayu Pertiwi. Disiapkan, nanti disajikan hasil kerjanya. Kelompok luring siapa yang mewakili? Atau semua membuat 10 orang mau di filter sama ketuanya mungkin atau wakilnya? Sama wakilnya, Bu. Wakilnya, silakan. Jauh nggak tadi tempatnya? Izin, Bu. Ya? Mungkin bisa menyampaikan hasil survei tadi, Bu. Iya, silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, Bu. Tadi kami ada sekitar Suaranya kok kurang keras ya, Kak An? Ini sudah keras, Bu. Oh, sudah, ini jelas. Tadi itu keras tapi kurang jelas. Ya, bisa diulang. Baik. Baik, saya akan menyampaikan hasil survei kami dari tim luring yang sudah melakukan survei tadi di Desa Moro, di Dusun Jangat. Nah, di situ tadi Bu, kami sudah datang ke balai desanya dan menemui perangkat-perangkat desa yang akan membantu kami nanti pada saat kontribusi sosial kami nanti pada tanggal 19 Desember. Nah, tadi pada saat kami survei itu perangkat-perangkat desanya menyampaikan ada beberapa poin yang memang dibutuhkan pada saat nanti kita melakukan kontribusi sosial. Nah, adapun beberapa poinnya yaitu yang pertama itu di Desa Moro itu perangkat desanya itu sekarang program yang memang lagi dibuat dan dicanangkan itu yaitu program UMKM, Bu. UMKM bagi masyarakat. Nah, terus tadi juga ada opsi lain dari Bapak Kepala Desanya seperti mengembangkan wisata, Bu. Tapi di sini wisatanya masih belum tereksplor oleh masyarakat setempat, Bu. Jadi mungkin kita tim luring yang akan melakukan kontribusi sosial mungkin bisa mengembangkan
wisata alam di sekitar Desa Moro tersebut, dan juga ada beberapa tempat wisata religi yang masih belum bisa yang masih belum yang masih belum terawat. Tadi kata kepala desanya, mungkin kami tim kontribusi juga mempunyai opsi bahwasanya kami di situ bisa ikut membangun dan mengembangkan wisata alam di situ, Bu. Cuma tadi Bapak dari kepala desa itu menyarankan kalau untuk datang ke situ itu setelah tanggal 20. Karena pada tanggal 20 tersebut Desa Moro itu melakukan pemilihan kepala desa, Bu. Jadi kata Bapak kepala desanya, Bapak itu menyarankan kalau bisa kita datang ke situ setelah tanggal 20, Bu. Karena karena Bapak kepala desa tadi menyampaikan pada saat pilkada pada saat pemilihan kepala desa itu suasana di desa itu mungkin belum kondusif, Bu, begitu, Bu. Karena Bapak itu juga menyampaikan masyarakat situ juga sedikit sensitif terhadap orang-orang yang baru, begitu, Bu. Baik, mungkin teman-teman lain yang ikut silakan. Permisi Bu, izin menambahkan sebelumnya. Apakah suara terdengar jelas, Bu? Sudah jelas. Kayak gini, Bu. Tadi nama desanya Desa Morang. Nah, untuk yang disampaikan Kak An tadi sudah di sana itu sedang pengen mengembangkan wisata religi berupa punden gitu, Bu. Jadi pengennya Bapak Kadesnya itu kalau memang bisa nanti kita ikut mengembangkan wisata religi berupa punden itu, Bu. Dan nanti kalau misal kita jadi kontribusinya di sana, nanti kita harus izin ke Puspom Kabupaten Madiun dulu, Bu. Supaya lebih resmi gitu, Bu. Takutnya nanti kalau ketika kegiatan berlangsung ada kegiatan yang tidak diinginkan, jadi kita udah ada surat izinnya. Dan untuk tadi, iya benar, di sana itu juga sedang itu Bu, UMKM berupa mebel itu, Bu. Jadi kalau tadi saya menanyakan ke Bapak Kadesnya, kalau dari KKN Unipma itu seringnya kayak membantu itu, Bu. Ada kayak gebiar UMKM. Jadi kita kayak membantu mengembangkan UMKM setempat. Dan di sana itu kebetulan UMKM-nya berupa itu mebel itu, Bu. Tadi hasil surveinya seperti itu. Mungkin teman-teman lain mau menambahkan, silahkan. Dari hasil pemetaan masalah, kira-kira yang menjadi prioritasnya yang mau prioritaskan untuk proyek kontribusi sosialnya yang mana? Tadi kan ada pengembangan pariwisata, kemudian UMKM. Itu bagaimana? Satu rangkaian atau beda? Kalau dari Bu Nur sendiri, mungkin Ibu ada saran, Bu. Misalnya kita juga tadi mengatakan ke kasusnya gitu. Nanti kami tunjukkan dulu ke dosen kami, Pak. Jadi nanti kita akan kontribusi Pak untuk pengembangan UMKM, atau kita bantu yang pengembangan besar juga menjadi. Kalau dari Bu Nur mungkin ada masukan terkait ke kami tadi. Kira-kira yang paling urgent yang mana? Yang urgent untuk diberikan solusi? Kalau tadi yang sekali hidup dan tadi, kalau itu butuh waktu yang lama dan prosesnya panjang, Bu. Kalau untuk mebel itu memang sudah ada di sana. Kalau kita hanya kontribusinya hanya beberapa hari, menurut saya lebih ke itu, Bu. Gebiar UMKM itu sih, Bu. Kalau dari saya pribadi seperti itu. Kalau dari teman-teman lain mungkin ada yang mau menambahkan, saya silahkan. Izin, Bu, menambahkan, Bu. Iya, silakan. Itu kan tadi yang disampaikan oleh Kak Mel tadi kan mengenai UMKM. Mungkin kita ada, kalau waktunya sempat, mungkin ada kesempatan untuk menambah agenda seperti bakti sosial, itu termasuk kontribusi nggak, Bu? Bakti sosial bersama masyarakat setempat. Bisa masuk sih. Bisa masuk. Bakti sosial kan? Baksos. Iya, Baksosnya dalam bentuk apa nanti? Kalau baksos kan biasanya dilakukan dalam bentuk kesehatan.
bakti sosial mungkin perilaku hidup bersih dan sehat biasanya. Tapi kalau untuk bakti sosialnya ini sesuai dengan kebutuhan aja, kebutuhannya di sana bagaimana? Mungkin kalau untuk bakti sosialnya lebih ke gini, Bu, kita membuat suatu karya atau Iya, yang bisa. jadi masyarakat situ sampai kapanpun mereka mengingat bahwasanya mahasiswa Telkom pernah melakukan kontribusi sosial gitu, Bu. Kan kalau untuk agendanya seperti pembuatan dapur atau yang lainnya ini saya masih belum ragu. Iya, bisa. Itu biasanya selain gapuro, kalau papan arah penunjuk jalannya belum ada itu bisa dibuatkan. Misalkan mau menuju wisata, kok nggak ada papan penunjuk arah? Kalau biasanya warna hijau itu loh Kak, siapa? Kak Aan. Iya, Bu. Gapura pun nggak masalah, nanti kan diberi nama itu. Ya intinya tadi kalaupun diberi solusi semua itu boleh. Pokoknya dananya cukup kan? Kalau dananya hanya sebesar itu nanti dapat apa saja. Nanti silakan dibuat RAB-nya. Jadi latar belakang tadi kan sudah punya gambaran. Latar belakang, kemudian RAB, alat-alat yang perlu dibeli, dan apa yang mau diberikan, nanti kan semacam penyerahan juga. Kemudian ini berarti belum itu ya, belum sampai tertulis dalam proposal ya. Pikir saya dipresentasikan sambil saya baca itu RAB-nya, kemudian eh, bagi yang tidak survei tadi kan nyicil di situ biasanya kan ada bab 1, 2, 3 atau mungkin tidak bab 1, 2, 3 tapi poin-poin latar belakang terus isinya bagaimana di dalamnya substansinya itu. Nanti kalau misalkan mencari letak geografisnya kan bisa dilihat di Google letak geografis daerah situ. Tadi ikut kabupaten ya itu Desa Moro ikut kabupaten. Desa Morang, Bu. Gembarang. Oh, Gembarang itu ikut Saraden berarti ya? Itu ikut Kabupaten Madiun, Bu, kalau Iya, Gembarang. Kabupaten Madiun tapi Iya. Saraden kan arah ke Saraden itu hutan ke arah hutan-hutan. Iya, Bu. Loh, tadi sampai Gembarang sana? Iya, Bu, tadi sampai situ, Ya Bu. Allah, saya aja belum pernah pernah tahu arahnya, beloknya, tapi nggak pernah sampai masuk gitu. Dulu ada temen, saya lupa namanya, ya rumahnya masuk lurus, tapi nggak tahu naik travel biasanya. Kalau temen itu sebelum bawa sepeda. Gemarang jauh, yes nggak apa-apa. Memang masih area Madiun. Jadi nanti kalau sudah fix dana udah turun, berarti kan kita melaksanakan ke sana ke Gemarang. Gimana? Suaranya kurang jelas ini, Kak Aan. Kak Kevin atau Kak Aan? Saya Kak Aan, Bu. HP saya lagi mati, Bu. Jadi saya Oh nggak. iya, iya gimana Kak Aan? Iya tadi perizinan harus ke Bankes Banpol ya. Kalau itu untuk apa supaya Bu. lebih aman. Bankes Banpol yang Madiun itu kan? Iya, Puspom, Bu, Kabupaten Madiun. Apa? Di Puspomkap Madiun, Bu, Kabupaten, Bu. Oh yang kabupaten, enggak Iya, yang kabupaten itu. kita. Ya itu berarti besok harus segera diurusi. Nanti pemetaan masalah, nanti yang mana yang mau dijadikan proyek prioritas kontribusinya, kemudian proposal harus segera disusun. Ini lemburan ini seharusnya malam ini. Iya, Bu, tadi juga Bapaknya menyampaikan proses datanya nanti bisa dikirimkan proposalnya gitu, Bu, dari Bapak Kadisnya tadi. Iya, selain ke bapaknya, untuk menurunkan dana saudara itu kan juga proposalnya harus naik dulu, naik ke Dikti. Gimana ini mau lemburan? Jadi bagi tugas Kaan, dibagi tugas bagian latar belakang siapa, kemudian RAB-nya siapa. Setelah itu dikirimkan ke saya. Ini yang daring juga ya, Kak Sulaiman, Kak Nur Yuniati, sama Kak Faris.
nanti proposal setelah jadi langsung dikirimkan ke saya. RAB-nya kalau masing-masing mahasiswa itu 1 juta, kalau yang kelompok ini langsung dibuat 10 juta itu sampai habis. Nanti disisakan untuk biaya itu artikel ilmiah. Biasanya artikel ilmiah itu ada dananya. Paling murah 250, ada yang 150. Tapi tergantung jurnalnya sih, tapi anggarkan saja 250 untuk artikel ilmiah. Kalau nanti ada 2 proyek, berarti nanti bagi 2 artikelnya, 5 yang di UMKM, 5 yang di pariwisata itu tadi. Jadi 2 karya. Kalau Sinta lebih mahal biasanya. Jadi nanti nilai plus juga kalau itu ya, kalau misalkan di tempat kami, kalau artikel sampai terbit seperti itu. Kalaupun udah lulus masih bisa baca karyanya juga, karena kan terindeks Google Scholar. Kalau sudah ke Sinta berarti ada di Sinta, meskipun sudah lulus. Jadi intinya hari ini lemburan, makanya minggu ini kalaupun belum ada dana yang turun, kita fokus ke sini dulu. Kalau tanggal 10 udah selesai kan berarti tinggal nunggu dana. Kalau misalkan ada dana kegiatan kan bisa keluar lagi. Kira-kira jam berapa besok mau dikirim ke saya? Kalau sudah jadi ini bisa disajikan, dipresentasikan. Mungkin malam ini kami lembur. Iya gitu aja ya. Nanti kan perlu direview, saya cek juga. Kalau ada pertanyaan silahkan itu ditanyakan melalui WA, nggak apa-apa. Buat semuanya nanti dibagi tugas saja Kak Aan. Itu kan ada beberapa poin. Bu Nur ke unmute, Bu. Baik, Bu. Bu, saya mau bertanya lagi nih. Iya, silakan. Bu. Iya, silakan. Saya mendengar. Iya, saya mendengar. Mengenai transportasi ini, Bu, untuk Iya. ke sana, Bu, pada saat kontribusi. Kita memakai satu mobil yang seperti kita ke Bongkrek kemarin. Saudara, gimana? Suaranya putus-putus. Suaranya putus-putus ini dari sini. Halo? Iya, sudah jelas sekarang. Satu Iya, kendaraan kalau bisa, biar satu armada gitu, nggak pisah-pisah. Gimana Kak Aan? Tadi pertanyaannya kendaraan kan, transport. Transportnya untuk pelaksanaan kegiatan nanti ke sana. Iya, Bu. Iya. Request-nya satu kendaraan atau 2 kendaraan? Kalau saran dari saya, Bu, satu kendaraan aja gitu, Bu. Iya. Lebih baik satu kendaraan ya, satu armada itu, jadi nanti kontrolnya juga mudah bersama-sama. Ya nanti di sini kalau kendaraan kampus kan saya pengajuan dulu. Inginnya kendaraan kampus atau luar kampus? Kalau bisa yang efisien aja, Bu. Paling efisien, Bu. Yang apa? Yang paling murah mungkin, Bu. Iya, efisien. Iya, yang paling efisiennya. Kendaraan ya sudah nanti saya tanyakan. Kalau kemarin kan area Madiun saja 2 kendaraan itu 275 awal kita keluar itu. Tapi kalau kampus kemarin karena saya dibebankan ke kendaraan yang eksternal, sewa di eksternal meskipun naik armadanya bisnya Unipma, tapi saya dibebankan 2 kelompok dibebankan ke sewa yang eksternal meskipun
kelompok kita kemarin naik yang Unipma. Jadi nanti saya tanyakan kalau kendaraan kampus itu berapa ke arah Gemarang ya tadi, Gemarang. Ya kalau kendaraan nanti saya juga itu sepakat kalau satu kendaraan. Nggih, Bu. Ya, ada lagi. Wah, Mas Kevin bisa nggih-nggih saiki ning Jawa. Di Jawa bisa nggih-nggih Mbak Mela. Iya, Bu. Udah mulai bisa bahasa Jawa, Bu. Les bahasa Jawa. Ada lagi yang disampaikan? Ada lagi Kak Aan tadi kira-kira hasil pengamatan kan itu kepala desa welcome. Oh iya, yang daerah Geger itu juga seperti itu. Tanggal 20 itu ada pemilihan lurah, kepala desa. Suami istri nyalonkan kepala desa. Tapi ini kan sudah dapat tempat yang dipilih Gemarang itu, ya sudah kita fokus ke Gemarang itu. Yang lain-lain berarti tidak. Ada lagi kelompok luring? Bu, Ya, mohon izin, Bu. ya. Tadi kan, Bu, kita pas saat kontribusi itu, Bu, 1 hari atau berapa hari, Bu? Seharusnya kalau kontribusi kan tergantung itu program kegiatannya. Bisa 1 hari, bisa lebih dari itu. Sifatnya insidental atau maksudnya berkelanjutan atau cukup 1 hari. Kalaupun 2 hari ya Sabtu Minggu itu. Sabtu Minggu tadi kan mau dua-duanya jalan. Ada opsi 1, dua-duanya jalan. Opsi 2 hanya UMKM. Nanti silahkan dibuat jadwal kegiatan itu loh, Mas Kevin. Boleh 2 hari, boleh 1 hari. Kira-kira dengan program yang mau dilaksanakan itu kegiatannya cukup 1 hari atau lebih dari 1 hari. Kalau deadline ya, gimana? Apa, Bu? Ya, lanjut, Bu. Itu sebenarnya ini pelaksanaannya itu sebelum tanggal 20 sebenarnya. Kalau dari pengumumannya panitia itu loh, panitia internal itu sebelum tanggal 20 itu sudah selesai semua kegiatan. Nah, ini tadi dari lapangan ya ini hasil observasi ya, ternyata bisa dilaksanakan di atas tanggal 20. Dan saya nanti akan menyampaikan karena pelaksanaan itu kan pastinya perlu dana. Dananya nanti turun sebelum tanggal 20 atau setelah tanggal 20. Itu kan juga belum ada pengumuman, belum ada kepastian. Yang jelas proposal diminta mengumpulkan tanggal 10. Tapi untuk pelaksanaannya maksimal tanggal 20, maksimal pelaksanaan kegiatan kontribusi sosial sehingga di atas tanggal 20 itu sudah selesai semua. Gitu. Yang dari panitia kemarin. Nah, ini hasil dari lapangan kan bisa dilaksanakan di atas tanggal 20 ya tadi. Ada pemilihan lurah itu. Nanti saya sampaikan. Dan saya tanyakan kira-kira dana itu turun kapan, tanggal berapa. Karena perlu alat apa tidak ke sana yang harus dipakai untuk rencananya nanti apa? Pelatihan kayak gitu. Pelatihan apa yang diberikan? Kan ada UMKM sama pariwisata tadi. Bakti sosial kan tadi rencananya. Nanti ditulis di proposal ya. Bakti sosial itu perlu apa saja, kemudian RAB-nya berapa. Kalau nanti pariwisata bisa jadi kalau dia proses pengembangan pasti ada kegiatan. Berarti jadi relawan seperti itu, mahasiswa. Gimana nanti konsepnya itu bagaimana?
tadi kan pemetaan masalah, kemudian prioritas yang diambil. Kalaupun lebih dari satu itu bagaimana konsepnya nanti? Gimana, mau buat proposal dulu? Ada yang mau disampaikan lagi? Mungkin buat proposal dulu lah, Bu. Proposal ya. Jadi saya Ya, Bu. juga harus baca nanti yang perlu diperbaiki sebelum dikirim ke panitia apa saja gitu. Nanti 10 juta itu dihabiskan dananya untuk membuat RAB-nya itu ya. Ini yang luring sudah punya gambaran, tinggal nunggu proposalnya. Kemudian yang daring 3 mahasiswa, ini Kak Faris juga belum hadir ya. Kak Sulaiman, gimana? Bisa disampaikan secara lisan meskipun proposalnya belum bisa dipresentasikan? Kira-kira program kegiatan apa yang mau dilaksanakan untuk kontribusi sosial? Izin masuk dulu, Bu, ya. Iya. Kalau saya itu, Bu, kan di sekitar saya ini kan masih banyak tuh, Bu, yang itu apa namanya, kekurangan makanan gitu kan, Bu. Nah, terus juga karena pandemi ini kan jadi mereka juga susah jadi pekerjaan. Nah, kalau menurut saya itu, Bu, kayak saya membagikan makanan sama masker gitu, Bu. Karena besok mungkin hari Jumat, jadi sekalian aja saya bagikan di masjid gitu, Bu. Sekalian mereka sholat Jumat aja baru dapat gitu, Bu. Kalau saya begitu sih, karena sekitaran saya gitu, Bu. Jumat berkah berarti ini. Jumat berkah. Kalau di sini Jumat berkah. Selain itu, gini ya. Jadi sebaiknya itu tidak hanya memberi, tapi kontribusinya itu yang perlu. Itu kan memang solusi. Setiap orang perlu makan minum ya tiap hari dan mendesak. Perlu diberikan solusi. Itu yang disoroti sebenarnya banyak yang menganggur itu tadi. Biar mereka tidak seperti itu selamanya, berarti kan ada solusi yang diberikan. Jangka panjang itu loh. Kalau diberi selesai, kemudian habis. Nanti mereka diberi siapa lagi, terus gitu ya. Tapi kalau diberikan keterampilan, kemudian pelatihan apa, sehingga mereka tetap bisa bertahan hidup tanpa harus menunggu pemberian. Sebaiknya seperti itu. Kalau Jumat berkah kan bisa jadi orang yang lebih dari kita, lebih dari apapun kayak gitu, setiap hari Jumat memberikan Jumat berkah. Kalau di sini misalkan nasi ditaruh di lemari yang kotak-kotak yang ditulisi Jumat berkah itu, di depan stikers ada, contohnya di kampus di atas lantai 3 juga ada. Kalau Jumat berkah itu lemari kaca itu terisi nasi-nasi, siapapun boleh mengambil. Sebaiknya tidak hanya memberi seperti itu, Kak Sulaiman. Jadi proyeknya yang memberikan dampak jangka panjang itu. Pemetaan masalah dulu. Memang itu ada masalah, tapi untuk solusi yang jangka panjang tidak hanya selesai diberi, habis itu mereka kekurangan makan lagi. Yang disoroti mungkin yang apa ya, diberi pelatihan apa ya, kalau itu kebanyakan bapak-bapak atau ibu-ibu? Bapak-bapak sih, Bu. Bapak-bapak. Sebenarnya pekerjaan utama dia habis di PHK atau bagaimana? Ya kurang lebih seperti itu sih, Bu, yang saya cari tahu, Bu. Iya, ini kan dananya satu. Kalau mereka bisa berdagang di sini ya, saya dulu itu sempat survei, ternyata ada sebuah kampung yang banyak apa itu, orang agak bandel itu loh, banyak kan laki-laki, tapi tahun berapa ya, 60-an atau 80-an gitu. Kemudian sekarang udah bahasanya insaf itu ya. Jadi sudah beralih. Yang pertama itu kayak minta paksa, itu apa bahasa jahatnya?
malaki, pokoknya minta paksa kayak gitu. Sekarang udah dagang nasi goreng, mie goreng seperti itu. Kebanyakan laki-laki yang pakai gerobak itu. Sebelumnya siapa yang masuk kampung itu mereka pada takut, tapi sekarang tidak. Beralih ke berdagang makanan nasi goreng, mie goreng, kemudian mie ayam atau apa yang pakai gerobak-gerobak itu di tempat misalkan di depan stadion atau mungkin di tempat-tempat publik yang biasanya dikunjungi orang di taman atau bagaimana. Itu akhirnya kan tidak malaki orang lagi, apa ya nyebutnya, saya lupa diberi cerita teman saya, suaminya yang cerita, suaminya kan TNI itu kemudian cerita, tapi sekarang sudah tidak Bu, sudah beralih berdagang semua. Kalau dulu takut orang masuk sini, saya nggak tahu ya, setelah diceritani itu saya ya dinamakan takut karena mungkin perempuan, sekarang sudah tidak lagi. Saya lihat kok banyak gerobak orang kos, orang jauh kemudian merantau di Madiun berdagang nasi goreng, mie goreng dan lain sebagainya itu saya kira seperti itu, tapi ternyata sejarahnya itu dulunya itu mereka suka malaki lah, kayak jahat itu. Tapi sekarang sudah tidak. Selain itu Kak Sulaiman, selain bakti sosial itu termasuk bakti sosial juga bisa. Kalau misalkan bulan puasa berarti bagi-bagi buka puasa. Kalau bukan bulan puasa berarti Jumat berkah itu. Selain itu kira-kira apa? Ini dananya kalau individu hanya 1 juta itu biasanya buat pelatihan bisa itu. Kalau cewek misalkan melatih, kalau ibu-ibu PKK itu suka, dulu itu banyak yang permintaan minta pelatihan membuat makanan, minuman seperti itu ibu-ibu. Kalau bapak-bapak ya keterampilan. Kemarin ada yang pengen dilatih membuat batik, melukis batik itu, tapi di Unip Makan tidak ada yang jurusan seni rupa dan lain sebagainya. Kebetulan saya sendiri bukan ahlinya situ, daripada nanti salah. Jadi ada di desa ada program kayak apa ya, paguyuban atau apa batik, tapi kami ada permintaan itu belum siap karena merasa bukan ahlinya untuk melukis batik seperti itu. Adanya teman yang dari Jawa Tengah karena jurusannya ya seperti itu sesuai dengan bidangnya. Nanti kalau kita ajari, kalau saya ngajari kan tambah batiknya nggak menarik kalau bukan ahlinya. Gitu. Ini Kak Sulaiman bisa mungkin ada program lain. Kalaupun ini kan pengabdian masyarakat itu semacam hilirisasi atau keterampilan-keterampilan, keahlian yang saudara miliki kemudian ditransferkan ke masyarakat yang perlu solusi dari masalah yang ada itu. Gimana Kak Sulaiman? Selain itu apa kira-kira? Kalau yang untuk yang lain itu saya masih bingung Bu, karena apa ya Bu, saya sendirian sih sebenarnya di sini Bu. Itu Bu saya bingung Bu, apa yang bisa saya lakukan ya Bu untuk kalau yang kayak pelatihan tadi itu kan Bu cukup besar kan itu Bu. Kalau rame-rame kan mungkin bisa, kalau saya bingung Bu sendiri mau ngapain ya saya Bu ya. Nanti gitu. Kak Sulaiman ikut UKM nggak kalau di tempat kampus? UKM kayak organisasi itu loh. Enggak sih Bu. Kalau ikut atau mungkin ngajak temennya ketika pelaksanaan. Jadi Kak Sulaiman menjadi narasumber utamanya, kemudian temannya kan tim. Nanti dokumentasi kan juga harus ada dokumentasi. Kalau perlu di live kan itu bagaimana? Berarti kan ada sewa alat atau mungkin kalau temennya sukarela meminjami berarti nggak sewa alat. Kalau sewa alat biayanya juga bisa dicantumkan di RAB-nya nanti. Dari Institut Kalimantan itu ada kemarin kelompok berapa itu loh, perempuan yang luring ke sini, Mas Kak Sulaiman.
Kak Sulaiman kenapa nggak bisa ikut luring? Itu Bu, praktikum Bu di sini Oh, Bu. ada itu praktek magang itu atau praktikum ujian? Praktikum mata kuliah Bu. Mata kuliah. Oke, coba nanti saya pertimbangkan ulang, dibuat dulu ya Kak Sulaiman Iya Bu. proposalnya, besok terakhir mengumpulkan. Berikutnya Kak Sulaiman, Kak Nur Yunia, Kak Faris nggak ada ini. Kak Nur, bisa disampaikan konsep yang mau diberikan untuk kegiatan kontribusi sosial. Oh iya, di sini tidak harus pemberdayaan masyarakat ya. Kalau nanti yang ternyata misalkan Kak Nur Yunia itu mau mengajar di sekolah, nggak apa-apa mengajar di sekolah, nanti sambil mengamati kira-kira sekolahan itu butuh apa. Oh ternyata medianya untuk mengajari ini belum ada, kemudian dibuat media, biayanya ya biaya yang 1 juta itu tadi. Kak Sulaiman juga seperti itu, boleh mengajar ke sekolah maupun menjadi relawan di panti sosial tiap hari apa ketika yaitu ya kalau dia continue berarti ada hari lebih dari satu dua hari, tapi kalau sekali kegiatan insidental misalkan 1 hari langsung selesai juga bisa. Kak Nur Yunia masih ada di room? Ini nggak ada Kak Nur Yunia. Di sana jam berapa Kak Sulaiman? Kalau di sini Bu sudah jam 9:30 Bu. Yo, 9:30. Gimana teman-teman yang lain? Ada hal yang disampaikan lagi? Di sini 8:30 kurang 5 menit. Di sana 9:30. Ya mungkin sudah pada ngantuk ya. Kelompok luring, bagaimana? Mau lanjut proposal, mengerjakan proposal atau ada hal yang perlu dibahas? Besok ya, kira-kira besok jam berapa bisa mengirim ke saya? Insya Allah siang lah Bu. Siang. Habis Oh iya, besok atau hari pagi. Jumat ya? Iya Bu. Habis Jumat kan, habis Jumat. Iya, semoga panitia juga nggak memberi deadline yang cepat-cepat lah. Nanti kan saya juga harus membaca, mereview. Ya sebaiknya siang ya, siang nanti kalau saya baca, kemudian ada revisi dari panitianya atau bagaimana bisa langsung dikerjakan. Oke Bu. Oke, jika kira-kira sudah cukup, kita akhiri. Kalau di sini masih agak tidak malam, kalau Kalimantan udah 9:30. Oke Bu. Ini kalau yang di luring di sini sudah pada UAS apa belum untuk kuliahnya? Yang luring belum ada Bu, tapi yang dari daringnya udah ada sih. Kalau dari kampus asal atau kampus Madiun? Dari kampus Mitra Mitra. Iya, Dari Mitra. kampus Mitra. Masaan. Ini Mas. Yang kuliah siapa ini? Mas Kevin atau Mas Aan? Saya belum Bu. Bu, maaf Bu, tadi saya ditelepon orang tua saya Bu. Kenapa? Oh iya, Tadi saya, iya, dihubungi orang tua? Iya, nggak apa-apa. iya Bu. Ya itu loh, orang tuanya sudah pada kangen, belum ada 1 bulan. Iya Bu. Ini sudah kangen pulang kampung semua? Belum Bu. Sudah Bu. Ya, kalau perempuan mungkin ya, kalau laki-laki suka main-main. Tadi nggak survei ke Magetan juga? Bagaimana Bu? Nggak survei ke Magetan? Ke Telaga? Nggak cukup ya waktunya? Tadi, iya. Iya nggak apa-apa, yang penting kontribusi dulu, itu ekstra itu.
Ada lagi yang ditanyakan? Ini kelompok luring hanya Mas Aan sama Mas Kevin. Yang lainnya ngerjakan ya. Positive thinking ini Yang ngerjakan mungkin bantu yang lainnya ngerjakan lagi, proposal. iya Bu. Yang lainnya lagi kerjakan proposal Bu. Wah, keren. Sudah cukup untuk diskusinya? Cukup Bu. Mungkin ada Cukup tambahan ya. lagi Bu. Mungkin ada tambahan lagi teman-teman yang mau menambahkan. Silakan teman-teman yang lain disampaikan ide-idenya atau mungkin masukan-masukan, dan ketika mengerjakan proposal mengalami kebingungan bisa disampaikan. Iya, saya mau buka tadi file. Jika belum ada, bentar saya lihat. Ini proposalnya itu nanti untuk detailnya RAB-nya itu ditulis ya. Kira-kira perlu apa yang mau untuk dibawa kegiatan, perlu beli apa. Nah, ini nanti kan ada judulnya, judul kegiatan. Kemudian di sini nama mahasiswa, name, universitas asal. Ditulis semua untuk luring. Yang daring berarti hanya satu mahasiswa. Ini uraikan latar belakang. Latar belakangnya tadi kan dari hasil observasi wawancara ke kepala desanya bagaimana. Kemudian jadwal dan tempat kegiatan. Bisa ditulis juga rincian kegiatan. Kalau tadi mau ambil 2 proyek itu bagaimana konsepnya, terus kegiatan apa yang dilakukan. Kan tadi ada bakti sosial juga. Silakan diuraikan bagaimana sih programnya nanti untuk kelompok luring ini. Transport ini nanti kira-kira biayanya berapa? Coba nanti saya tanya. Kemarin kampus itu tergantung jarak juga sih. Kalau transport isi BBM, kemudian driver itu. Nah, ini standarnya. Coba nanti lihat PMK juga, PMK-nya driver ketika masih ini kan termasuk dalam kota, beda jarak aja. Kan Gemarang itu masih ikut Madiun, cuma beda jarak. Sewa peralatan, kira-kira peralatan yang perlu disewa apa? Nanti alatnya ditulis detail ya. Misalkan, perlu handycam, perlu LCD, perlu apa lagi. Kalau misalkan saya mau melatih ibu-ibu PKK membuat makanan, berarti saya perlu apa? Ada gelas yang harus saya beli, ada blender yang harus saya beli, itu kan ditulis detail. Kemudian saya harus beli buah untuk membuat es ini, membeli bahan-bahannya untuk membuat minuman ataupun makanan yang mau dilatihkan. Bahan habis pakai bisa contohnya ballpoint, kresek, kemudian buku, masker, yang sekali pakai, enggak sekali sih, tapi tidak lebih dari 1 tahun lah habis pakai. Perlengkapan, sewa ruangan, perlu sewa ruangan apa tidak? Di sana tadi tempatnya di mana gitu diberitahu nggak sama kepala desanya ketika ada kegiatan di pendopo atau di dalam aula atau rumahnya kepala desanya atau bagaimana? Belum tanya atau sudah diberitahu? Nanti tempatnya di sini Mas atau Mbak gitu. Sudah Bu. Sudah. Tadi pada saat kami diskusi sama orang perangkat desanya, tadi ada satu perangkat desanya Bu, biasanya kalau unit KKN itu mahasiswanya tinggalnya di rumah bapak ibu Bu. Kepala desa atau perangkat desanya ya? Perangkat desa.
Oh, Bu, saya lupa siapa? namanya, Bu. Pak Care atau gimana? Kalau yang di Geger itu kan Pak Care, ya biasanya memakai rumah yang di sampingnya itu. Ya sudahlah, intinya berarti nanti bisa nginep di sana ya. Kalau lebih dari 1 hari 2 hari, kan tadi ada mau ketika nanti mau pembuatan gapura atau apa pengembangan wisata, berarti kan nanti adik-adik semua kan tinggal di sana. Kalau Wirawiri kan jauh dengan asrama. Semacam KKN itu, tapi beda dengan KKN loh ya ini, karena KKN Dikti punya program sendiri, di Swada Dikti ada KKN, mereka ketika sudah menempuh KKN di tempat perguruan tinggi mitra, itu tidak menempuh lagi KKN yang di kampus. Tergantung kebijakan kampus sih, kalau kebijakan kampus tetap harus mengikuti yang di KKN internal, itu berarti kembali kebijakan kampus. Tapi seharusnya ketika sudah mengikuti KKN di tempat perguruan tinggi penerima program kampus Merdeka ini, mereka ya tidak harus KKN lagi di kampusnya asal karena sudah KKN. Tapi ini beda dengan KKN yang saudara ikuti ini kan PMM. KKN ada sendiri, ada apa ya? Ada rumahnya sendiri kalau di Spada Dikti. Kampus mengajar, KKN, kemudian macam-macam sih di Sepada itu. Begitu ceritanya. Ya, intinya nanti kalau lebih dari itu diizinkan lebih dari 1 minggu atau 2 hari 3 hari berarti diizinkan tinggal di rumah perangkat desa. Itu sewa atau gratis? Diberitahu tadi, Mas Aan. Tinggalnya gratis atau sewa? Belum tahu, Bu. Gratis atau Belum bayar. tahu. Kalau sewa kan berarti harus menganggarkan uang sewa untuk apa tempat tinggal di situ. Tapi kalau gratis ya beda lagi. Ya di sini KKNT kalau di Spada Dikti ada program KKNT, penelitian atau riset, pertukaran pelajar, mengajar di sekolah, kegiatan wirausaha, proyek kemanusiaan, proyek independen. Dah, ada lagi yang disampaikan? Cukup ya, kita akhiri. Kak Mela, ada yang mau disampaikan? Sampun, Bu Nur. Sudah. Jika kira-kira sudah cukup dan mau berlanjut ke pembuatan proposal, kita akhiri. Ya tadi kan belum berdoa. Dipimpin doa dulu Kak Mela. Kak Mela masih ada? Masih, Bu. Baik, untuk mengakhiri kegiatan pada malam hari ini, mari kita akan berbicara masing-masing. Berdoa dipersilahkan. Berdoa dapat diakhiri. Terima kasih untuk pertemuan hari ini. Nanti kalau ada apa-apa silahkan, kalau misalkan bareng seperti ini ya, langsung Bu saya ada minta pertemuan secara daring Zoom, nanti kita jadwalkan karena untuk kontribusi sosial itu tidak cukup 1-2 kali pertemuan karena perlu pembahasan juga seperti itu. Japri di grup boleh juga ketika bertanya. Dari saya cukup, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam dan selamat berlanjut mengerjakan dan selamat istirahat juga. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Bu. Makasih, Bu. Ya, terima kasih. Ya. Let's stop.